Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Hari ini kita ketemu untuk membahas terkait salah satu menu yang ada di Excel, yaitu pivot table. Ini sangat penting bagi kita, baik yang masih sekolah, kuliah, atau yang sudah bekerja, karena biasanya Excel ini yang selalu digunakan, terutama untuk orang yang sudah bekerja. Nah, kali ini saya akan membahas terkait pivot table ini yang bisa saya gunakan juga di kantor. Nah, ini saya sudah punya data. Ini hanya contoh saja ya teman-teman. Di sini kita ada data bantuan lah gitu ya istilahnya. Kita rencanakan pengolahan data bantuan. Di sini kita ada sebenarnya itu ada nomor, kemudian kabupaten kota, kecamatan, kode desa, kode RT, nama penerima, nomor penerima, jumlah uang, jumlah bantuan beras, kemudian jumlah bantuan telur, jumlah minyak kelapa, gula, bawang merah, dan bawang putih. Nah, kita mau merekap misalkan di zona 3 di Kecamatan Serut, kemudian di desa ini itu ada berapa penerima, kemudian berapa jumlah uang, jumlah beras, dan jumlah telur gitu. Nah, biasanya kalau kita manual ini sangat sulit gitu, sangat susah ya. Sehingga diperlukan ya trik-trik atau cara-cara atau memanfaatkan eh, menu yang sudah disediakan oleh Excel. Nah, Excel ini sebenarnya sudah menyediakan apapun ya, sehingga semua pekerjaan yang di Excel ini sebenarnya sudah ada cara-caranya yang bisa lebih mudah gitu kan. Nah, oke. Untuk kalau sudah ada data seperti ini data yang harus disiapkan oleh teman-teman semua. Ini hanya contoh saja. Kita tinggal langsung ngolah saja ya. Kita langsung ke menu pivot, kemudian ini pivot table ya, kemudian klik OK. Nah, di sini biasanya saya menggunakan yang klasik Mas, karena biar lebih ini ya, kalau saya biasanya menggunakan option yang klasik sehingga kita pilih yang klasik saja. Jadi di sini klik kanan, kemudian klik pivot table option, minta yang displaynya, kemudian klik classic pivot table layout. Nah, sehingga nanti ini yang lebih ini sih menurut saya lebih praktis gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal masukkan aja nih kolom data apa aja yang diperlukan gitu ya. Jadi misalnya ini kita betulan ngambil kabupaten kotanya dulu. Kita tarik aja, kita taruh di row. Nah, dia akan tampil seperti ini. Ada zona satu, zona 2, zona 3. Dia row ya, bukan kolom. Nah, kalau mau kolom juga bisa di sini. Nah, tapi biasanya untuk lebih mudah ataupun sesuai dengan datanya, kita ambil yang row aja contohnya gitu. Nah, kemudian kita juga butuh data kecamatan misalnya. Kita masukkan saja kecamatan ke sini. Nah, dia otomatis ya. Dan ini juga ada tampil total. Kalau kita nggak perlu, kita hapus. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan kode desanya. Karena kita pengen tahu di desa tersebut ada berapa jumlahnya. Kemudian juga masukkan nama kode RT aja ya. Misalnya kita pengen tahu jumlahnya, kode RT-nya. Kita juga bisa masukkan nama RT sebenarnya. Tapi kita kali ini kita masukkan kode RT-nya aja. Nah, tampilnya seperti ini. Jadi nanti ada subtotal juga. Nah, kemudian kita masukkan nomor penerima. Jadi nama penerima ini sama dengan nomor penerima. Ini nomornya, ini namanya. Kita masukkan yang nomor penerima saja. eh untuk tahu jumlahnya kita masukkan ke value karena kita mau melihat jumlah penerimanya berapa. Nah, ini sudah ada tampilan totalnya. Jadi di zona satu di Kecamatan Bambu di desa ini atau di kode RT ini itu ada jumlah segini. Gitu ya. Oke. Nah, atau misalnya di Kecamatan Bongsai di desa ini di 2 RT itu ada jumlah segini. Ini masing-masing per RT. Nah, itu. Oke. Nah, ini dia menjumlah, dia sum ya. Kalau misalnya mau ini kan harusnya kita menghitung ya. Ini masih sum sebenarnya salah. Jadi kita gunakan saja ini. Dia kita rubah value setting. Kita ganti yang count, dia menghitung. Jadi nanti jumlahnya yang valid. Jadi di kecamatan itu kemudian RT kode RT yang terakhir 793 itu ada berapa. Nah, ini. Jadi kita pakai yang
count yang menghitung kodenya, karena biar nanti nggak ini apa menjumlah. Kalau ini kan misalnya kode RT, kode desa misalnya, atau ini nanti akan menghitung, atau tadi yang kita masukkan tadi nomor peserta. Nah, ini akan menghitung dia kalau kita masukkan apa namanya pakai count. Tapi kalau dia misalnya menggunakan sum tadi, ini akan terjumlah. Jadi nggak valid datanya. Jadi kita menggunakan yang count. Nah, kemudian selanjutnya, misalnya kita butuhkan jumlah uang yang diterima. Kita masukkan, ini tentu sum ya, bukan count ya. Sum. Nah, jadi di Kecamatan Bambu, desa ini, kemudian di RT ini ada 38 penerima dengan total uang segini, Rp7.600.000 gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita pengen tahu juga jumlah berasnya. Masukkan lagi. Tetap di sini pastikan bahwa ini sum ya, gitu. Sum of beras. Nah, kemudian telurnya kita masukkan juga, minyak kelapa, gula, bawang merah, kemudian bawang putih. Nah, ini sebenarnya bisa ditukar-tukar kalau misalnya mas-masnya atau teman-teman semua mau menukar, misalnya bawang putih ini taruh di atas ini, dia akan pindah. Nah, gitu. Atau mau sesuai urutan kita taruh di bawah. Nah, pindah. Begitu juga dengan rows ini ya, menu rows ini. Jadi kecamatan bisa taruh di depan, taruh di belakang. Misalnya kita kecamatan taruh di belakang kabupaten nih. Nah, dia akan berubah juga gitu. Tapi nanti sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke. Nah, ini sudah jadi, teman-teman. Nah, tinggal kita melihat nih, eh, di sini ada total ya. Kita butuhnya totalnya total apa? Kalau misalnya total per desa, ini kita sudah total per desa. Tapi kalau tidak perlu, misalnya kita tidak membutuhkan, kita tinggal klik kanan, kemudian subtotalnya kita klik. Nah, dia tidak ada subtotal desanya, hanya ada subtotal kecamatan dan kabupaten. Nah, kalau kecamatan juga tidak mau, kita klik lagi, klik kanan, klik subtotal ini. Nah, jadi dia hanya ada subtotal kabupaten kota atau sesuai dengan yang dibutuhkan teman-teman. Tapi kalau kita mengembalikan lagi, kita klik kanan lagi, subtotalnya kita klik centangnya. Nah, gitu. Begitu juga dengan yang desanya. Klik kanan, akan tampil seperti ini. Ini sangat mudah teman-teman karena ini sudah menghitung semuanya. Kita tinggal copy aja ke data yang kita butuhkan. Di sini ada grand totalnya, segini, penerima. Ini total uang. Oke. Sop uang. Jadi total uang itu ada ini 123. Jadi 3 miliar ya, 3,7 miliar. Oke. Nah, ini salah satu tutorial mungkin buat teman-teman yang belum tahu, bisa menggunakan cara ini agar kita bisa lebih mudah dalam melakukan pekerjaan ya. Karena biasanya pemegang data atau admin itu nanti akan memegang data banyak. Karena ini walaupun sedikit atau bahkan kalau banyak ya kita lebih mudah menggunakan data ini. Ini kalau kita lihat data ini ada di angka 18.920 gitu. Bahkan mau 1 jutaan pun kita bisa tinggal sekali tarik kita tahu jumlahnya. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, untuk teman-teman yang mau mengeditnya, misalnya kita mau ngedit ini kan tidak bisa karena ini masih aktif. Jadi kita tinggal klik pojok sini, dia akan ke blok semua. Ctrl C atau klik kanan copy. Copy, pindah ke sheet yang akan kita gunakan untuk ngedit. Ctrl Alt plus P. Nah, ini akan tampil seperti ini. Tinggal klik kanan, kita bisa berubah. Kita buatkan biar lebih rapi. Nah. Oke.
Oh iya, nomornya belum kita masukkan. Kalau mau masukkan nomor silahkan kita tinggal insert. Sini nomor. Nah, untuk penomoran klik 1 2 3, kita blok biar lebih enak, tinggal klik bawahnya. Nah, ini kalau untuk penomoran. Tapi kalau mau buat nomor per zona, tinggal nomor zona 1 berapa, zona 2 berapa, kemudian di zona 3 tadi berapa gitu. Oke. Oke, teman-teman. Eh, ini salah satu cara ya, atau mungkin buat teman-teman yang lebih paham mungkin bisa komen ataupun tanggapi ya gitu. Tapi ini yang bisa saya gunakan untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang biasanya datanya banyak. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu di tahap selanjutnya. Mungkin nanti kita akan bahas tentang pivot chart ya. Masih di menu insert ini. Oke, sampai jumpa. Selamat bekerja.